Belajar matematika bersama Teh Puput. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Matematika Teh Puput. Belajar bersama Teh Puput. Hari ini Teh Puput mau menjelaskan tentang materi pelajaran matematika tentunya ya, untuk kelas 6 tentang sifat-sifat bangun ruang. Langsung saja ya ke sifat bangun ruang yang pertama. Di sini ada bangun ruang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang sisi bawah dan atas sejajar dengan bentuk serta ukuran sama. Kita lihat sini bagian-bagian prisma. Yang paling atas namanya sisi atap. Atap ya. Yang bawah, sisi bawah namanya alas nih. Yang berdiri namanya sisi tegak. Nah, kalau ini rusuk itu garis ininya nih. Garis-garis ini namanya rusuk nih. Rusuk ya. Nih yang ini berarti rusuk tegak atau tinggi prisma. Prismanya tingginya segini ya, dari atas ke bawah. Kemudian ini titik sudut. Nah, pindah ke sini. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma itu artinya prisma ini kalau kita buka dibentuknya akan seperti ini nih. Ini sisi atas, ini sisi alas, dan ini sisi tegaknya ada 3. Nah, dari sini tinggi prisma. Nah, sisi tegaknya ada 3 ya, karena di sini alasnya berbentuk segitiga. Jadi sisi tegaknya itu jumlahnya mengikuti alasnya. Kalau di sini alasnya segi 5, berarti sisi tegaknya ada 5. Langsung kita ke sifat-sifat prisma. Sifat yang pertama, alas dan tutup prisma sejajar. Sejajar ya. Jadi tinggi prismanya itu sama, nggak ada yang ada panjang sebelah salah satu sisinya, tidak ada ya. Jadi sejajar. Oke. Kedua, alas tegak lurus dengan tutup prisma. Nah, alas tegak lurus dengan tutup prisma, betul ya. Yang ketiga, alas dan tutup prisma memiliki bentuk serta ukuran sama. Tuh, ingat-ingat, alas dan tutup prisma itu memiliki bentuk serta ukuran yang sama. Keempat, setiap sisi tegak memiliki bentuk segi 4 atau jajar ginjang. Nah, jadi sisi tegaknya itu bisa berbentuk segi 4 atau juga jajar ginjang. Nomor 5, jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. Kan tadi sudah Teo jelaskan ya, bahwa jumlah sisi tegaknya itu sama dengan jumlah segi pada alasnya. Keenam, jarak antara alas dan tutup disebut tinggi prisma. Oke, paham ya untuk prisma. Kita lanjut untuk tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran. Pada dasarnya, tabung adalah prisma yang memiliki sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran. Ya, betul ya. Nah, bagian-bagian tabung. Kita lihat sini. Ini kan berbentuk lingkaran atas dan bawahnya. Dalam lingkaran kan dari ini ada diameter, garis tengah lingkaran ya. Kemudian ini sisi atas, ini sisi bawah. Yang ini sisi lengkung, bentuknya kan melengkung menyesuaikan alasnya ya. Kemudian ini ada tinggi tabung ya. Terus ini ada jari-jari dari titik pusat ke lingkaran. Kita lihat jaring-jaring tabung seperti apa. Seperti ini bentuknya. Ini lingkaran. Ini juga lingkaran ya. Sisi atas, sisi alas, ini sisi tegak atau selimut tabung. Yang berdiri ya. Dari sini tinggi tabung. Kita ke sifat-sifat tabung. Tabung
memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan juga selimut. Sifat yang kedua, memiliki 2 rusuk lengkung. Memiliki 2 rusuk lengkung. Oh iya, betul ya, rusuk itu yang mana? Rusuk itu berarti yang lingkaran. Ini rusuk, rusuk 1, rusuk kedua. Oke. Terus yang ketiga, alas dan tutup sejajar. Betul ya, alas sama tutupnya sejajar. Alas dan tutup berbentuk lingkaran dan berukuran sama. Ya, terus kelima, sifatnya tidak memiliki sudut. Ya, tidak memiliki sudut. Kalau ini kan titik pusat lingkaran. Keenam, jarak antara alas dan tutup disebut tinggi tabung. Oke, paham ya untuk tabung. Kita lanjut. Bangun ruang yang ketiga, ada limas. Limas adalah bangun ruang yang sisi bawahnya berbentuk segi banyak dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sisi bawah limas disebut dengan alas ya. Limas mempunyai titik sudut persekutuan yang disebut titik puncak. Nih, titik puncak. Lihat sini. Titik puncak ini tinggi ya, dari titik puncak ke alas yang tegak lurus ya tentunya ya. Ini sisi tegak berbentuk segitiga, yang ini sisi bawah alas ya. Nah, jaring-jaring limas seperti ini bentuknya. Kalau kita buka, sisi tegaknya ini dan juga ini sisi alasnya. Langsung ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat limas, memiliki 1 titik puncak ya di atas. Sisi tegak berbentuk segitiga karena kan lancip ya ke atas semua. 3 sudut sisi tegak bertemu di titik puncak. Benar ya, sudut sisi tegak nih. Karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, sudutnya itu bertemu di puncak. Keempat, jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. Betul ya, jumlah sisi tegaknya itu mengikuti alasnya. Kalau di sini alasnya berbentuk segitiga, maka jumlah sisi tegaknya juga ada 3. Alasnya ada 4, sisi tegaknya ada 4, dan seterusnya. Kelima, jarak antara alas dan tutup disebut tinggi limas. Paham ya? Kita lanjutkan. Keempat, ada kerucut. Kerucut adalah limas yang memiliki sisi bawah berbentuk lingkaran. Sisi bawah kerucut disebut dengan alas. Sisi lengkung disebut dengan selimut. Sama seperti tabung ya, selimut. Bagian-bagian kerucut, ada titik puncak. Ini ada sisi lengkung. Dari titik puncak ke sisi lingkaran yang tegak lurus namanya tinggi. Ini sisi bawah. Ada jari-jari. Oke. Jaring-jaring kerucut bentuknya seperti ini. Ada selimut dan juga alas ya. Oke. Sisi tegak atau selimut ya biasanya dilambangkan huruf S ya. Oke. Sifat-sifatnya, memiliki 2 sisi yaitu alas dan selimut. Kedua, memiliki 1 rusuk lengkung. Bawah ya. Ketiga, alas berbentuk lingkaran. Keempat, memiliki titik sudut yaitu titik puncak. Yang kelima, jarak antara alas dan titik puncak disebut tinggi kerucut. Jadi yang disebut tinggi itu dari sini ke sini ya, bukan sisi yang ini. Oke, kita lanjutkan yang kelima, bola. Bola dibentuk dari lingkaran yang tak terhingga dengan jari-jari sama panjang. Bola hanya memiliki 1 sisi. Semua titik pada sisi bola dengan titik pusat memiliki jari-jari yang sama. Jarak titik pada sisi bola dengan titik pusat disebut jari-jari. Ya. Sini ada bagian-bagian bola. Nih, titik pusat di sini. Ini ada diameter. Dari sini ke sini jari-jari. Ingat ya, bola itu dibentuk dari lingkaran yang tak terhingga. Kita lihat jaring-jaring bola. Seperti ini, jaring-jaringnya ya. Kalau kita gambarkan itu kurang lebihnya seperti ini.
Kalian pernah kan ya lihat bola yang biasa ditendang buat main sama kita? Kadang ya sih bentuknya segi 5 seperti ini ya dibuatnya. Oke, langsung saja ya kita ke sifat-sifat bola. Yang pertama, hanya memiliki satu sisi. Yang kedua, memiliki satu titik pusat di tengah ya. Ketiga, tidak memiliki rusuk. Keempat, tidak memiliki sudut karena kan bundar ya. Kelima, memiliki jumlah jari-jari yang tak terhingga. Dan yang keenam, semua jari-jari memiliki panjang yang sama. Oke, sampai sini paham mengenai sifat-sifat bangun ruang? Oke, paham ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.